Putri Maria, ya Yesus, Yesus dan cinta setia terjajahnya setiasa terima perhatikan semua pesannya dengan segenap hati. Ku telah ambil putusan, ku terima dia hanya Yesus yang kuasa dan cinta. Benarkah perjanjian ini adalah kita lakukan dalam kehidupan kita? Kalau belum seperti kita ini, kita mengingatkan kita. Dalam ayat terakhir mengatakan, "Engkau setia jejakmu, setia tiap hari memperhatikan semua pesannya dengan segenap hati." Apakah pesan ini maksudnya? Yaitu berita Tuhan atau firman Tuhan. Setia mengikuti jejak Tuhan setiap hari, ya, supaya kita mengharapkan terus kehidupan kita yang Tuhan. Kita bisa lakukan Tuhan undang-undang Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini saya pribadi dalam 2 bulan ini perasaan saya seperti bertambah mencatat bagaimana. Kadang mendengar situasi ada ketakutan apakah nanti sampai ke tempat ke daerah ini atau kepada pribadi saya sendiri. Pertolongan Tuhan kita menjadi Tuhan kita di sini, maka kita sudah mulai hari ini Bapak barang yang bebas berkat kepada Tuhan hari ini. Berkat Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kalau seperti biasa kita tidak pintu kayaknya tidak bebas perasaan kita rasa ada rasa ketakutan beberapa mungkin yang mulai sampai, tapi mulai saat ini marilah kita seperti kita kepada Tuhan supaya Tuhan terus menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita setiap pribadi. Mari kita lanjutkan lain pujian kita nyanyian bahasa Indonesia juga nomor 88 halaman 9. 88 halaman 98. Nama yang besar. Nomor 88 halaman 98. Mari kita lihat ini. Percayalah nama Yesus, hai orang yang berdosa, jiwamu takkan binasa, tapi hidup selamanya. Nama yang terindah bagi dunia dan surga, nama yang terindah bagi dunia dan surga. Adapun di bawah
hanyalah nama Yesus, nama yang terindah bagi dunia dan surga, nama yang terindah bagi dunia dan surga. Sebab itulah juga Allah sangat meninggikan Dia, menganugerahkan Dia satu nama yang indah, nama yang terindah bagi dunia dan surga, nama yang terindah bagi dunia dan surga. Lagi 70 halaman 78. Dan bahasa Indonesia juga nomor 70 halaman 78 Kristus berangkat supaya kita mohon pada hari ini terus kekuatan. Kita tahu sekarang hari kebaktian istimewa yang murah atau kudus, dimana itu yang lewat perjuangan yang sudah benar-benar kita terima, kita berikan pujian ini. Ya Kristus terang dan kuat, curahkan api-Mu, maksudlah di dalam hati, curahkan api-Mu, sucikan hati yang berdosa, supaya nanti dalamnya terbit pancaran air surga. Curahkan api-Mu, jikalau tubuhmu yang lemah, mohonlah apinya. Hati yang diinginkan menyala, terkena apinya. Saudara minta kuat baru di dalam darah Tuhanmu, Tuhan ingin berikan apinya. Tak kerja buat Tuhan di luar apinya. Manusia terhapus, terkena apinya. Janganlah pakai rumput kayu, tapi emas, perak, intan, batu, permata yang tak
kita. Kalau tubuh yang bagaimana untuk kita lemahnya, kalau memang ada api Tuhan bekerja dalam hati kita, kita akan bertindak. Tapi waktu bagaimana kesehatan kita sehat walafiat, sesehat-sehatnya kalau iman kita mati atau lemah atau sakit, kita tidak dapat akan bergerak. Itulah dia, makanya penting sekali api Tuhan ini. Kapan kita memiliki Tuhan, bahkan melepaskan kita dari ikatan-ikatan kelemahan, karena kita tidak tunduk dan kelemahan. Lalu ada kelemahan ikatan kita. Tapi inilah kuasa Tuhan ajaib, kuasa Tuhan heran, dapat bahkan kehidupan kita, menolong kita, membangkitkan kembali semangat kita untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, menjalankan tugas tanggung jawab kita kembali, apa yang pernah kita lakukan dan kerjakan untuk pada keselamatan kita. Kalau kita tidak kerjakan itu, iman kita nanti semakin lemah. Tapi kapan kita lakukan kembali, pernah sudah kita lakukan, bahkan kita tingkatkan, itulah nanti perbuatan kita. Pada keselamatan kita itu semakin teguh. Tapi kalau kita semakin menjauh dari apa yang sudah kita lakukan, pasti semangat kita tidak ada, semangat kita lemah. Dari perbuatan kita itu yang membuatkan kita. Puji Tuhan, kita pada hari ini, supaya kita mengerti terus dalam berdoa, membuka hati, mengundang kehadiran Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita, tapi kita kurang menyambut. Namanya pencurahan, sudah dicurahkan Tuhan, tapi keterbukaan hati kita masih kurang. Jadi kita membuka hati pada hari ini, mohon minta terus Roh Kudus itu menguatkan kita. Tuhan, kita pada hari ini, mari kita bersemangat. Tuhan, itu ada keinginan doa, mau kesaksian kemenangan, boleh kita utarakan tengah-tengah sidang, supaya kita sama-sama menghadapi kita Tuhan. Tuhan
berdoa lalu aku berdoa. Jadi waktu kesal Tuhan, lalu orang kadang bangku, saya tetap aku buat asal ulang aku, tentang itu keadaan ini saya bisa menyalahkan sendiri. Tapi aku kepercayaan itu, pasal Tuhan aku nak dipakai Tuhan, muji dan melayani di sidang. Jadi aku permohonan keterangan di sidang Tuhan. Memang berat mengkuatkan dokumen. Jika itu waris nata, enggak itu bisa berkata. Baik, materi itu. Yang berat mau kita oleh sadar. Tapi oleh populasi sadar, mau kita saling mudah-mudahan belakangan hari lo teguran dari Tuhan mana sakit yang berbaik dari Tuhan bertobat. Kembali bang. Doakan aku naik sambil bangku berkat gue berdoa kok saat Tuhan pasti mampu. Kali sini nggak sampai sini bumi, kali sini lecet pikiran ini asokon karina dari Tuhan mengawas berdat berkali itu Tuhan urma ini memang ide mendalam dulu tapi umumnya juga mengenai doa ya saya doakan kesidang Tuhan kan ada sudah sempurna asal boy sedona pak lalu pergi sidang Tuhan aku dokter keluarga memang keluarga mengisi tua tapi walaupun si tua boy mau sedona memang kita perlu dukungan doa jadi kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan jadi doakan kesidang Tuhan asal kali permohonan buka pendaan saya berikan Tuhan memang aku doa aku membuat ini tapi bos ukurku karena dengan semua indah pada waktunya kali mampir pakai sedikit dan kali moyo kondisi persiapkan itu doakan kesidang Tuhan kali dengan permisi asal Tuhan karena mencukupkan aku doa kembali pasangnya oleh Tuhan menjawab doamu apa sebagai Tuhan itu kita udah kepentak jadi doakan kesidang Tuhan asal kesaksian doakan sedang Tuhan asal diri keluarga saya puji Tuhan sedang Tuhan ini masa kemunduran dan itu kalau kita akan sadari jangan membunuh diri jadi kembali mencari supaya Yesus itu terima sebagai kekuatan semuanya dan Tuhan terus membuka pintu berkat semuanya juga bekerja seperti biasa supaya bisa berlanjut kembali atau pulang kembali akan perjalanan Tuhan jadi ini semuanya masalah Tuhan akan seperti juga berdoa kepada Tuhan inilah janjinya atau nasannya bagaimana supaya melayani Tuhan menang nanti di janji Tuhan tapi dengan kata lain harus bersekutu dengan Tuhan berjualah nanti bersekutu dengan Tuhan apa mati dan bukan bicara tenang pasti Tuhan menolong memang hati kita niat kita betul-betul memuji memuliakan pasti Tuhan tolong tidak akan dipermalukan orang percaya kepada apapun orangnya Tuhan doa juga si Natal dan doa orang dalam hatinya dia takut kepada Tuhan walaupun kita tidak sama-sama berbakti kepada Tuhan tapi kita doakan puji Tuhan pasti dalam doa kesaksian silakan puji Tuhan kalau tidak ada lagi saya juga ada pengumuman doa supaya sidang juga terus membawa saya dalam doa supaya Tuhan berikan terus persekutuan
Tuhan lebih tidak menjalankan tugas. Kalau sidang tidak menjawab malam doa, saya juga tidak mampu. Tapi kita saling mendoakan. Dan disuruhkan ini juga masuk ke dalam doa supaya dia setia kepada Tuhan. Nah, dia sudah menjelang dua ataupun sudah remaja, tapi saya lihat seperti anak-anak. Jadi kita sama dalam doa, kami tidak dapat berbuat apa-apa, kita sama-sama melakukan doa supaya Tuhan yang mengerjakan hatinya untuk mendapat takut kepada Tuhan. Nasihat ini nasihat saya rasa sudah baik sampai sekarang. Tapi saya juga sokong kita doa. Berkat Tuhan yang kesadaran yang pada Tuhan untuk melakukan tugas yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kami. Tuhan, siapa sembah kita sokong kita minta kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik bertahta di dalam surga, kami datang di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat berkat dan pertolongan-Mu, sehingga pada kesempatan ini Tuhan, kami kembali dapat beribadah, buat memuji, memuliakan nama Tuhan. Suatu berkat yang begitu luar biasa Engkau berikan kepada kami, dan di mana juga Tuhan pada hari ini, pencurahan Roh Kudus bagi kami semuanya anak-anak-Mu, supaya kami Tuhan dapat lebih mengerti lagi, untuk masuk kepada kehendak dan rencana Tuhan. Dan biarlah Tuhan, lewat ketuangan Roh Kudus ini, kami semua semakin dekat kepada Tuhan, mengerti maksud dan rencana Tuhan, terlebih di akhir zaman ini. Engkau juga telah mendengarkan kesaksian dan permohonan anak-anak-Mu. Dalam hal keberatan, keluhan, permohonan mereka, tiada satu yang tersembunyi. Tuhanlah jawaban dalam setiap kesaksian dan permohonan ini. Masih banyak juga Tuhan, permohonan kami, keluhan kami, walau tiada kami ceritakan, tetapi bagi Tuhan tiada satu perkara yang tersembunyi. Tuhan dapat tolong kami. Bahkan kami berdoa buat saudara-saudara kami, anak-anak yang tidak hadir. Tuhan kerjakan semuanya. Saat ini kami datang bahkan persembahan kami. Terlebih dahulu kami mohon kuasa darah Tuhan menyucikan persembahan kami, agar dapat menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan Kau membalas dengan berkat-Mu berlimpah-limpah dari surga. Memberkati kehidupan kami, memberkati setiap mata pencarian, setiap pekerjaan, usaha, ladang dan ternak anak-anak Tuhan berkati. Jauhkan pekerjaan iblis yang mau mencuri berkat-berkat-Mu, supaya kami semuanya, anak-anak-Mu, hidup dalam kelimpahan. Kami kembalikan dan pulangkan semua untuk hormat, kemuliaan bagi nama Yesus saja. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan, mari kita berdiri sambil sembah. Kita Tuhan pasti. Putra Tuhan pasti buka jalan. Putra Tuhan pasti buka jalan. Kalau hidup suci tiada turut dunia, Engkau Tuhan pasti buka jalan. Baik, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena semalam kita tidak ibadah. Sebenarnya ada sangkor sebenarnya ya, tapi ini kita teruskan dengarkan firman Tuhan saudara. Karena pada hari ini yaitu ibadah sangat istimewa, yaitu hari Pentakosta, ketuangan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini penting sekali bagi kita. Dan kita bersyukur saudara, pada hari ini, tepat pada hari Pentakosta ini kita dapat beribadah. Karena di mana rapat-rapat yang kami ikuti ataupun yang kami dengarkan dari beberapa gereja saudara, bahwa di tempat kita ini ya karena tidak ada
COVID-19, dan Bapak Kapolres pun bilang bahwa di Papua Barat ini katanya bukan zona hijau tetapi zona biru. Nah, katanya arti zona biru tidak pernah ada di situ yang sakit, itu artinya nggak pernah tertular. Kalau zona hijau pernah di situ ada tertular tetapi sudah sembuh, itu dikatakan zona hijau. Jadi katanya Papua Barat ini masih zona biru, tidak pernah ada yang sakit, belum pernah ada yang sembuh, belum pernah ada yang tertular. Makanya di sini aman untuk beribadah. Dan itulah permohonan dari beberapa gereja yang ada di Papua Barat untuk pemerintah setempat supaya dapat diizinkan untuk beribadah seperti biasa. Mungkin karena kita belum banyak saudara, kita buat cuma sekali masuk. Kalau gereja-gereja yang banyak dia, seperti gereja-gereja tetangga kita yang mungkin ada jemaatnya 200, 400, mereka dihimbau mungkin ada 2 atau 3 kali ibadah satu minggu, satu kebaktian. Nah, tapi karena kita di sini dan di Sukarame belum begitu banyak kali, kita buat sekali ibadah. Karena di Sukarame pun, kalaupun mereka datang semua paling 50 sama anak sekolah minggu. Nah, itu udah anak sekolah sama anak sekolahnya itu 50 atau 60 orang. Kalau di sini kita sama anak sekolah minggu paling mungkin sekitar 20 orang lebih kurang. Dari itu kita hanya buat ibadah cuma sekali. Dan kalau di tempat-tempat yang lain mungkin saudara di tempat-tempat zona merah mungkin belum bisa ibadah. Kita hanya baru di Papua Barat ini. Memang udah ada himbauan dari beberapa media sosial kita lihat, tapi mungkin itu belum akurat sekali. Tapi yang udah pasti kita lah dulu di sini ya, tetapi kita tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19. Nah, sebenarnya kita sediakan juga, macam kami di Sukarame kita sediakan cuci tangan, sabun, baru pakai masker ke gereja, pulang pun pakai masker, jaga jarak 1 meter. Nah, itu harus diikuti protokol kesehatan COVID-19. Begitu kata pemerintah, baik dari kepolisian, baik dari pemerintah setempat juga harus diikuti. Tidak boleh dulu salaman katanya. Gak usah kita salaman, salam gini aja kita. Semalam kami ada pertemuan di gereja kita tetangga di Salak ini, kami salaman sama Pak Kapolres, gini aja saudara, dan sikut saudara. Nah, gitu katanya. Kalau kompak kali, kalau udah rindu kali, itu aja kita buat agak kuat kita buat katanya. Nah, jadi puji Tuhan saudara, kita bersyukur pada hari Pentakosta ini kita dapat beribadah. Dan kita doakan supaya semua juga gereja-gereja di Indonesia ini, baik gereja-gereja kita juga, baik di Kabanjahe dimanapun, supaya nanti sudah bisa bebas beribadah. Itulah kerinduan kita semua. Karena kalau kita lihat semua manusia ataupun semua orang Kristen sudah rindu sekali saya lihat beribadah ke gereja. Ada beberapa teman-teman saya pun saya telepon, udah rindu kali kami ibadah seperti biasa katanya. Dan mungkin kita pun sudah rindu sekali ini, atau kita tetap saja ibadah di rumah. Nah, ini karena udah lama kali kan. Ada juga mungkin orang, udah lama kali, lebih enaknya di rumah rupanya om. Berdua 2 menit bisa amin. Nah, ya, tapi janganlah. Inilah kerinduan kita supaya di hari Pentakosta ini semua kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita buka hati kita berdoa dulu kepada Tuhan supaya kita dengar firman Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta di dalam surga, kami datang di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan ibadah istimewa hari Pentakosta, ketuangan Roh Kudus. Kami rindu Tuhan agar hari ini Roh Kudus-Mu hadir buat menolong dan memberkati, menghibur kami, memberikan pengertian-pengertian bertambah-tambah kepada kami. Dan sebentar Bapa, kami buka hati kami, biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau pakai juga Tuhan, Kau perlengkapi dan sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan Kau bertahta di dalam mulut hamba-Mu, supaya hamba-Mu berkata-kata hanya untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Bahkan kami juga berdoa buat tempat ini, Roh Kudus-Mu yang berdaulat, pekerjaan iblis, roh yang bukan daripadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami ikat dari tempat ini dalam nama Yesus. Ini doa dan permohonan kami, salut dan bungkus kami dengan darah-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus kita bersyukur seperti saya katakan tadi saudara,
Kita sangat bangga sekali kita sudah bisa beribadah seperti ini, saudara. Ini satu berkat Tuhan yang kita nanti-nantikan. Karena mungkin sudah lebih kurang kita 2 bulan tidak bisa ibadah seperti biasa. Tapi hari ini saudara kita dapat beribadah lagi. Kita pergunakanlah waktu yang ada ini. Karena hari ini saudara kita ibadah yaitu ibadah istimewa, yaitu hari Pentakosta. Atau dikatakan ketuangan Roh Kudus. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Ini perlu saudara. Karena Roh Kudus itu saudara telah dijanjikan Tuhan ketika dia naik ke sorga. Dan Roh Kudus ini mutlak harus dapat kita terima. Dan Roh Kudus itu saudara dapat masuk ke dalam hati kita kalau hati kita bersih, tidak bernoda. Karena Roh Kudus itu kudus saudara. Dia tidak bisa masuk ke tempat-tempat yang jorok, tempat-tempat yang kotor. Hati yang jorok, hati yang kotor, hati yang berdosa, dia tidak akan masuk saudara. Dia tidak akan masuk. Bahkan kalau kita melihat dalam pelajaran les anak sekolah minggu, kapan ada dosa, begitu tadi ada Roh Kudus, ada kemuliaan Tuhan, ada pujian, firman Tuhan pun ada. Tapi kapan seseorang itu melakukan sebuah dosa, maka Roh Kudus itu akan pergi meninggalkan orang itu. Dengan kata lain, kalau Roh Kudus itu pergi meninggalkan orang yang berdosa itu, maka yang masuk adalah roh jahat atau roh iblis. Karena 2 roh saudara, roh Allah dan roh iblis. Itu tidak boleh bertemu itu saudara. Tidak boleh gabung itu, tidak boleh bersatu. Kalau roh Allah di dalam hidup kita, roh iblis itu akan keluar dia. Kalau roh Allah itu keluar dari tubuh kita, dari hati kita, maka yang masuk itu adalah roh iblis. Itu saudara, otomatis itu. Makanya bukan sembarangan atau bukan semua orang itu saudara memiliki Roh Kudus. Memang Roh Kudus itu kasih semua manusia, tetapi cuma satu yang dia benci. Dia benci orang yang berdosa. Itu saudara. Ya, mari kita buka di sini dulu Alkitab kita saudara. Dalam buku Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 mulai saya baca saudara. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Inilah janji Tuhan saudara. Bahwa Tuhan itu Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan kita seperti yatim piatu, orang yang tidak punya bapa dan tidak punya ibu saudara. Tetapi dia berjanji saudara, aku akan datang kembali. Roh Kudus akan hadir saudara, Roh Kudus akan diberikan kepada kita saudara, sebagai penolong, sebagai penghibur kepada kita. Mari kita lihat seterusnya di sini. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Di sini saudara kita lihat ada perkataan kami mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Inilah Roh Kudus tadi saudara. Akan diam bersama-sama dengan dia. Roh Kudus akan diam bersama-sama dengan kehidupan kita, di dalam hidup tiap pribadi kita saudara. Maka dikatakan tadi, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Yakobus jelas mengatakan saudara, hendaklah kamu jadi pelaku, bukan hanya pendengar saja.
Kita semua sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus menjadi pelaku firman. Kita harus menuruti firman Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Seterusnya dikatakan di sini. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus dikatakan diutus sebagai penghibur dan dia akan mengajari kita. Makanya saudara, tidak jarang orang kalau tidak terima Roh Kudus, dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu kebenaran. Dia tidak tahu salah apa benar. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya sebagai penolong, sebagai penghibur, memberikan pengajaran ke dalam hidupnya. Dibodoh-bodohi kita kadang-kadang saudara. Makanya saudara, hari ini kebaktian kita istimewa, hari Pentakosta. Terimalah Roh Kudus. Saya saudara dibaptis Roh Kudus tanggal 5 bulan 1 tahun 1993. Lama kan? Tanggal 5 bulan 1 1993. Udah berapa tahun itu saudara? Di situ ada baptisan air dulu di Kabanjai saudara. Kebetulan dulu baptisan air bukan di kolam itu, bukan macam di gereja kita sekarang. Sekarang karena kita sudah diberkati, sudah bisa dibangun kolam. Dulu saudara belum ada itu, kami dibaptis di Laudah. Jembatan yang mau ke Kabanjai itu, yang mau sampai ke kota itu jembatan. Tahu saudara? Begitu ada jembatan naik ke galon itu saudara, ke kota. Di bawah jembatan itulah dulu kami dibaptis. Tahun 93 saudara. Begitu saya masuk ke air itu, selesai dibaptiskan dengan baptisan air, langsung saya dibaptis dengan Roh Kudus. Tahun 93. Dan Roh Kudus itu katanya sebagai pengajar, sebagai penghibur, mengajari kita yang baik dan yang salah. Kita tahu bahwa itu benar apa tidak saudara, kalau kita terima Roh Kudus. Apa saja guna Roh Kudus? Tadi dikatakan menghibur. Mari kita lihat di sini. Yohanes pasal 4 ayat 26. Yohanes pasal 14 ya. Oh, udah tadi ya. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Inilah gunanya. Kapan kita tidak mampu, dihibur kita. Makanya saudara, sering kita anak-anak Tuhan, entah susah hati kita, ada nyanyian pujian dalam hati kita. Kita dihibur saudara, kita dikuatkan. Makanya kalau di dalam sidang kita ini ada 3 saudara, tugasnya